Kamu pernah nggak ngerasa kalau kamu udah usia 30-an atau bahkan di usia akhir 20-an tuh dunia terasa berkembang dengan cepat. Banyak sekali ilmu baru, katakanlah seperti AI, kemudian belajar tentang apalagi ya, bukan ilmu baru kayak public speaking, belajar bahasa. Tapi ketika kamu berusia 30-an, kamu ngerasa kalau ingin belajar dari nol itu hal yang mustahil itu. Ingin memulai kembali sesuatu dari nol itu sangat susah. Apalagi ketika kamu berusia 30-an seperti diriku. Ya itu memang problematika teman-teman yang seusiaku ya. Aku dulu ketika bisa dibilang di awal-awal membangun channel YouTube, pernah juga temanku tuh bilang gini, sebenarnya enak ya nge-YouTube itu, maksudnya kayak mendapatkan income dari banyak sumber kayak affiliate, kemudian dari ads, dari jualan gitu. Tapi temanku ini mengatakan bahwa gini, tapi kalau misalnya aku udah usia segini kayaknya belajar lagi udah mentok gitu loh. Itu mungkin hanya temanku doang ya yang kayak gitu. Tapi aku yakin banyak juga orang yang punya mental block kayak gitu. Belajar sesuatu yang asing itu di usia 30-an itu sulit bagi mereka. Rumah nenek yang selama ini ku kagumi. Bentar, kita lihat kereta terlebih dahulu ya. Jauh sih tapi. Nah, di jalan pagi kali ini aku ingin bercerita tentang bagaimana aku memulai kehidupanku di usia 30-an, bagaimana aku belajar hal baru, bukan hal baru sih. Kayak itu sesuatu yang memang skill lama. Tapi bagiku itu adalah sebuah skill yang tidak pernah terpikir ketika aku usia muda, ketika aku usia belasan, 20-an bisa mempelajari skill tersebut. Dan aku memulainya itu di usia 30-an. Di usia yang kebanyakan orang berpikir bahwa itu adalah usia yang udah mentok, bukan usia belajar lagi. Sebelumnya kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu ya. Kita check-in terlebih dahulu karena sekarang jam 9.01 1 Februari 2026 hari Minggu. Selamat hari Minggu buat yang hari Minggu mungkin ada ibadah. Biasanya kan hari Minggu buat orang-orang yang non muslim kan ibadah ya. Atau buat orang-orang yang hari Minggu itu berkumpul bersama keluarga, selamat hari Minggu. Tetap jalan pagi bersamaku. Terima kasih. Tadi pagi itu mulai dari semalam sampai pagi jam 8-an setengah 9 hujan deras banget. Kamu lihat kan di sini masih basah semua. Nih, bisa lihat basah kan. Ini pun juga gerimis ini. Makanya aku bawa ini. Jaga-jaga kalau misalnya bers hujan deras gitu. Tapi mau hujan atau mau terang, ya kalau terang jelas jalan kaki ya. Deras beneran nih. Itu kita tetap jalan pagi. Itu udah komitmenku untuk berjalan pagi. Bentar. Akhirnya terpakai juga ini payungnya. Bentar. Gunakan payung terlebih dahulu ya. Oke. Sekarang kita menggunakan payung ngobrol di sini, tetap jalan. Wah, enak sekali ya hujan-hujan kayak gini sambil ngobrol.
Yaduh. Kelihatan nggak di kamera? Ini hujan-hujan. Bentar ya, kita sebelum ngomongin tentang belajar di usia 30-an, kita nikmati dulu suasananya. Kita ngobrol dulu sama bapak yang depan tuh. Ayo pak. Iya, mau terang saiki udan. Oke. Kelihatan nggak sih? Coba aku lihat dulu ya di sini ya. Kelihatan kayaknya. Oke. Nah, aku takutnya tuh kalau misalnya, wow, deres say. Nah, aku takutnya tuh kalau misalnya deres kayak gini, nggak kedengeran suaranya gitu loh. Tapi semoga kedengeran ya. Semoga kedengeran suaranya. Kayaknya aku mau cerita tentang, wow, ini bener-bener real kami nanti. Kita tetap berjalan meskipun hujan deras, meskipun sepatuku basah. Wow. Bentar. Oke, kita kesampingkan hujan terlebih dahulu. Mari kita bercerita tentang pengalamanku belajar suatu hal yang dulu aku bisa bilang benci, bisa bilang aku dulu adalah ketakutanku untuk melakukan hal tersebut. Aku pernah bercerita di jalan pagi kemarin tentang masa mudaku, apa yang kucita-citakan di usia 20-an, di usia belasan. Checkpoint pertama kita, udah mulai banjir ya. Kalau kamu kemarin nyimak jalan pagi bersamaku, kamu tahulah bahwa apa yang kucita-citakan dulu itu hanya mengikuti arus, hanya mengikuti jejak dari kedua kakakku dan kedua orang tuaku menjadi seorang ASN. Nah, kedua kakakku ini itu kan bersekolah di sekolah kedinasan yang, ya kamu tahu lah, sekolah kedinasan yang salah satu terbaik di Indonesia. Sejak SMP SMA, kalau ditanya cita-citaku apa, aku selalu menjawab akuntansi, jadi akuntan. Ketika aku nggak keterima di sekolah tadi dan aku daftar di PTN umum, PTN negeri itu ya, PTN ya negeri ya. Aku pun daftarnya juga di akuntansi, pilihan kedua manajemen. Nah, akuntansinya nggak lolos nih, jadinya aku kuliah jurusan manajemen. Ya, ekonomi lagi, intinya ekonomi lah. Nggak pernah terpikir aku bakal belajar public speaking, belajar edit video, bikin channel YouTube, belajar bisnis, belajar copywriting. Dari itu semua aku pelajari di usia 30-an. Pada intinya, kamu bisa nyimak videoku yang kemarin atau jalan pagi kemarin. Semua hal yang ku cita-citakan itu tidak kesampaian, itu tidak terwujud lah. Dan itu membuat aku sempat stres dan depresi dulu. Karena aku ngerasa di keluarga aku sebagai orang yang berbeda sendiri. Sedangkan itu cukup berat ya. Kalau misalnya keluarga kita itu profesinya beragam, kemudian kita itu aneh sendiri, nyeleneh sendiri, itu masih oke. Tapi kalau misalnya profesi keluarga kita seragam, bukan beragam, seragam, mereka punya NIP semua, tapi kamu sendiri yang enggak. Nah, itu yang kurasakan. Jadi kayak ada beban untuk mengikuti jejak mereka. Orang tuaku juga punya NIP lah ibaratnya. Tapi fast forward, pada akhirnya aku bisa menerima bahwa ya
kehidupan tiap orang tuh berbeda-beda, jalurnya berbeda-beda, rezekinya berbeda-beda. Dan itu aku benar-benar bisa berdamai dengan itu di akhir usia 20-an, ketika pada akhirnya aku pun juga mengambil jalurku sendiri. Aku mulai bisnis kecil-kecilan, dropshipping. Dan kalau kita berbicara soal belajar skill, itu semua dimulai dari ketika aku dropshipping ya. Kemudian aku kan mengulik semua tentang bisnis online. Nah waktu itu aku sama sekali nggak pernah terpikir aku akan ngonten ngomong depan kamera kayak gini, sama sekali nggak pernah. Tapi waktu itu aku juga kayak akhirnya belajar mandiri, ngambil kursus, ngambil apa, baca buku juga, baca buku bisnis. Salah satu yang mempengaruhiku adalah, ya mungkin kalau misalnya kamu berada di ranah digital marketing, kamu tahu Denny Santoso lah. Jadi kayak Denny Santoso itu mengatakan bahwa ya kalau bisnis online harus berani ngonten, karena zaman sekarang ibaratnya itu kalau kita mau mendapatkan traffic, mendapatkan pengunjung, sekarang bisa dilakukan dengan bikin konten di sosial media atau dengan iklan. Nah, karena ngiklan itu nggak mungkin kulakukan ya, karena budgetnya juga gede ngiklan di sosial media, apalagi di Facebook Ads. Sehingga wow, ambruk apa? Oh enggak kan? Udah ambruk enggak? Oke. Jadi aku lebih baik belajar ngonten. Tapi dalam perjalanan belajar ngonten, jangan pernah berpikir kemudian aku langsung bisa ngomong kayak gini. Jangan berpikir aku langsung berani ngomong kayak gini. Itu butuh proses. Seseorang yang dari dulu minder, dari dulu nggak pernah belajar, di usia belasan, di usia 20-an nggak pernah belajar komunikasi. Kemudian kalau kamu lihat mukaku, kamu bisa melihat kan bopeng-bopeng nih. Bopeng jerawat inilah yang dulu juga membuatku kayak takut untuk tampil. Kalau orang-orang yang punya bopeng jerawat mungkin akan mengerti dengan apa yang ku alami ya. Mulai dari skill berbicara yang nggak ada, nggak pede untuk tampil. Aku nggak pernah sama sekali terpikir untuk bisa ngomong depan kamera. Ya. Tetap jalan. Ada minum. Oh. Oke. Terus sampai mana tadi? Ada adik lucu banget. Terus oh ya, kita berbicara konten ya. Tapi karena si Denny Santoso mengatakan tetap konten, akhirnya aku pun memulai dengan channel faceless atau tanpa muka. Ya, aku bikin animasi, aku bikin konten tanpa muka. Dan itu pun berat juga karena aku bener-bener nol juga dalam bikin konten. Wow, makin deres. Tapi at least aku melakukan apa yang aku kerjakan, apa yang diperintahkan oleh mentorku lah. Akhirnya aku ngonten dan berjualan juga di internet. Nah, ketika aku bikin konten yang tanpa muka itu, itulah awal mula kemudian aku berpikir kayak ada rasa untuk menantang diri. Aku harus bisa nih ngomong depan kamera. Problemnya bukan pada teknik, bukan pada bagaimana
cara berkomunikasi bener. Pokoknya bukan cara gimana itu, tapi problemnya ada pada mental. Udah tahu minder, kemudian nggak pernah sama sekali melatih itu. Nah, apa yang kulakukan itu dulu, sebelum aku bener-bener berani nongol bikin konten, aku live di YouTube, tapi aku bikin private. Aku hampir setiap hari ngomong depan kamera kayak orang gila gitu. Itu di usia 30-an awal, dimana orang-orang udah kebanyakan berhenti untuk belajar. Sebenarnya ada manfaat juga sih ketika aku berada di survival mode yang tinggi, karena waktu itu aku memang benar-benar nggak tahu mau ngapain lagi. Keahlian juga nggak punya, mau coding juga nggak bisa, terus mau melamar pekerjaan di tempat juga susah, kerjaan susah, lowongan itu loh. Aku kan ada di kabupaten, di desa gitu ya, dan untuk merantau itu nggak memungkinkan bagiku. Aku udah jelaskan alasannya kenapa di jalan pagi kemarin, dan ya itulah, kepepet karena iso karena kepepet. Bisa karena kepepet, itu yang aku alami. Aku latihan dan itu nggak langsung bisa juga. Kayaknya dulu aku butuh 2 bulan ngomong setiap hari depan kamera, aku live. Suatu saat nanti pengen aku buka deh itunya, live private-nya itu, biar orang-orang bisa melihat bagaimana aku belajar ngomong depan kamera dulu. Dan akhirnya ketika aku udah mulai berani, ya selanjutnya adalah sejarah gitu ya. Mulai dari, dan aku ngerasa kayak ngomong depan kamera ini sesuatu yang selalu ada level-level tantangannya ya. Dulu aku cuman pertama aku ngomong depan kamera tapi di cut gitu ya, kayak 2 kalimat 3 kalimat di cut. Kemudian ada momen aku mulai natural ngomong tanpa skrip. Sepanjang video tuh kayak 17 menit 18 menit ngomong aja gitu tanpa skrip sama sekali. Itu ada di fase kayak gitu. Dan sekarang ini yang pengen aku kejar juga, dimana ketika aku ngomong di publik kayak gini, diliatin orang ya, meskipun ini sepi, tapi beberapa orang tadi juga ada kan sambil jalan kaki tanpa skrip apapun kondisinya. Dan ya inilah yang kulakukan, dan aku kayak nggak percaya juga gimana aku nggak pernah terpikir aku bisa punya channel YouTube dan bikin video ngomong kayak gini. Dulu aku selalu berpikir bahwa nunggu aku jago ngomong, nunggu aku jago komunikasi, nunggu muka bopengku ini bersih, nunggu muka aku mulus gitu. Tapi aku nunggu doang, dan itu tidak pernah aku praktekkan. Justru aku bisa sebelum hal-hal itu terjadi gitu ya. Akhirnya yang bisa aku ambil kesimpulan adalah mental itu lebih penting dibandingkan apa yang kita derita gitu loh. Kayak tadi alasan-alasanku, apa yang jadi alasan kita maksudnya. Wow. BTW, tadi checkpoint kedua ya. Kita balik lagi di sini. Masih hujan. Kelihatan gak sih? Dan menurutku kayak skill berbicara, public speaking kayak gini, orang banyak yang mulai resah dengan AI.
Tapi percayalah bahwa untuk berbicara secara natural, berbicara ngomong kayak gini, itu nggak akan bisa digantikan oleh AI gitu ya. Itu yang aku yakini. Sehingga di sini aku mulai akan bukan membagikan ya, apa ya, ya bisa dibilang membagikan juga sih, bagaimana cara agar tetap mau belajar di usia 30-an. Pertama, ketahui dulu kenapa kamu mau belajar, atau kalau di bahasa bukunya Simon Sinek, know your why. Ketahui why kamu apa. Why ku adalah karena aku yakin public speaking, berbicara itu skill yang dari zaman Romawi kuno, zaman Nabi, zaman apapun, itu skill yang berharga gitu loh. Dan ada sebuah teori psikologi yang bernama Lindy Effect kalau nggak salah. Jika sebuah hal itu udah bertahan lama, itu bertahan lama selama beberapa tahun ke belakang, itu cenderung akan dalam beberapa tahun ke depan tetap ada gitu. Itu aku percaya. Meskipun di era AI tidak akan bisa menggantikan bagaimana kita bercerita. AI tidak akan bisa menggantikan bagaimana kita ngos-ngosan kayak gini, dan bagaimana kita ngomong berantakan itu AI nggak bisa. AI justru malah sempurna gitu. Kalau secara prompt bisa mungkin ya, tapi kamu coba bayangin gini lah, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah video yang tidak sempurna, video yang natural selama 1 menit. Mulai dari promptnya, kemudian kita berbicara tentang, katanya sih kalau kita bikin video dari AI itu, katanya ya, aku juga belum riset pasti, itu membutuhkan daya listrik dan lain-lain, itu yang cukup besar gitu ya. 1 menit video itu aja udah besar. Tapi bayangkan kita ngomong 1 menit, bahkan ini aku udah ngomong lebih dari 20 menit, itu nggak ada biaya sama sekali. Jadi secara efisiensi biaya itu ya kita bisa menang gitu loh, kalau kita bisa menguasai skill ini. Makanya menurutku why-ku itu besar gitu, ketahui itu. Dan mungkin problem kebanyakan orang berusia yang udah dewasa lah gitu ya, aku nggak nyebut 30-an, karena banyak juga orang yang usia 20-an juga punya mental block dalam belajar. Itu adalah dimana logika dari orang dewasa biasanya lebih kuat dibandingkan ya, logikanya lebih kuat, sehingga justru malah logika itu yang menghancurkan sebuah effort gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah orang selalu berpikir bahwa habit atau sebuah usaha itu sifatnya linear. Linear itu gini, bulan pertama itu harus ada hasil, bulan kedua harus ada hasil, bulan ketiga harus ada hasil. Jadi linear gitu loh. Orang-orang dewasa logikanya selalu berpikir kayak gitu. Padahal sebuah habit, katakanlah aku berbicara soal habit ya, mungkin kamu ingin punya habit ngomong public speaking kayak gini, atau punya habit apa lagi ya yang menurutku menulis. Tapi realitanya gini, dalam pembentukan habit, kebiasaan, mungkin aja loh kamu 1 tahun itu kamu nggak mendapatkan hasil. Bukan mungkin, kebanyakan 1 tahun dari awal kita belajar itu tidak membuahkan hasil. Kayak dalam garis itu flat line aja gitu loh, flat line aja. Dan itulah yang biasanya membuat orang-orang tuh frustasi, wah nggak ada hasil lah, selesai, berhenti aja gitu ya. Too many. Halo, ayo ikut. Dan kakak, dan
Sampai mana tadi? Oh ya, itu juga aku alami gitu ya. Mungkin aku bisa belajar ngomong itu selama 2 bulan ya. Tapi sebelumnya ketika aku bikin konten fastless, itu 1 bulan di YouTube, 1 tahun di YouTube itu juga nggak menghasilkan, sama sekali nggak menghasilkan. Ada rasa frustasi juga. Nah, yang harus kamu ketahui adalah semua progres itu sifatnya eksponensial. Eksponensial maksudnya mungkin setahun itu kamu flat gitu ya. Tapi di bulan ke-13, ke-14 kamu tuh take off-nya gitu ya. Bener-bener garis vertikal. Itu sering terjadi. Ada filosofi yang mungkin kamu juga udah tahu, filosofi bambu, di mana bambu itu, nah itu pohon bambu itu, wah contoh yang sangat bagus sekali. Pohon bambu itu selama 5 tahun hidupnya dia tidak kelihatan sama sekali, kayak pohon mati gitu. Selama 5 tahun dia tidak kelihatan sama sekali, kayak bener-bener ini ada nggak sih tanamannya. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan pohon bambu tadi itu memperdalam akarnya. Akarnya diperkuat terlebih dahulu, sehingga ketika di tahun ke-6 pertumbuhannya itu eksponensial, cepet banget dibandingkan pohon-pohon yang lain yang udah ini, pertumbuhannya itu cepet banget. Pertumbuhannya cepet banget. Itu filosofi bambu yang kemudian juga menenangkanku ketika aku selama beberapa bulan, beberapa tahun gak ada progres. Karena aku yakin growth itu sifatnya eksponensial, bukan linear. Kita udah sampai di checkpoint ketiga kita. Tandanya jalan pagi ini udah selesai. Kita bertemu lagi besok. Kita akan membahas lagi tentang usia 30-an. Ini sebenarnya belum selesai, tapi karena udah sampai sini, kita bertemu lagi besok ya, oke?